Selamat datang di PSI. Bukan partai. Tapi podcast Sastra Indonesia. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Rani. Jadi kan Kak Sotaro udah lama nih di Indonesia. Pasti punya dong makanan favorit yang menurut kakak tuh enak banget gitu. Enak banget sampai mau meninggal gitu istilahnya. Makanan favorit Indonesia ya. Aku tahu. Pasti Makanan Indomie. oh, oh iya. Benar. Nggak boleh Indomie- nyebut merek Kak, Indomie nggak itu- boleh. Oh iya bener. Oh, Tapi emang favorit ya? enak. Indomie emang enak. Surga itu. Iya, mie instan. Mie Serius. instan Indonesia Ah, itu, iya, makanan favorit Sotaro. enak sekali. Makanan Indonesia favorit Sotaro. Jangan mie instan. Indomie. Wah itu mah makanan favorit sejuta umat. Semua manusia suka Indomie. Makanan Indonesia favorit Sotaro selama tinggal di Indonesia itu apa? Selain itu ini tempe. Tempe. Tempe itu enak. Wow, Iya, tempe. Tempe. Lokal banget ya Kak Iya. Sotaro. Lokal banget ya. Darapan tempe itu enak. Bukan Enak rendang, sekali. Darapan bukan tempe. opor, soto, bukan Tapi tempe. guling pernah Kak? Oh, Tempe. iya, sukanya tempe. Saya Astaga, dulu taruh pas 4 tahun ya- di Indonesia kamu harus makan rendang, makan soto. Kenapa tempe? Ya, ya pernah makan sih semuanya, tapi ya tempenya paling enak, favorit. Kita nggak teman. Jarang-jarang Kita nih. bukan Tomodachi. Saya tim tahu. Sama, aku juga tim tahu. Berarti makanan favoritnya tempe ya. Ini unik sekali. Orang Jepang suka tempe. Unik banget. Tapi emang di Jepang, iya kalau di Jepang tahu ada ya. Tofu kan banyak di Jepang ya. Oh ya, tapi agak beda Iya, tahu iya. Jepang sama tahu di Indonesia. Kalau tempe emang jarang ya. Di Jepang nggak ada jual tempe ya. Oh, nggak ada. Benar-benar nggak ada. Oh, mungkin Di itu yang sana. jadi faktor pembedanya. Tapi kok bisa suka Hmm. tempe ini? Unik sih. Iya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan di sesi Q&A terakhir. Hal yang paling Sotaro kangenin dari Jepang selama 4 tahun di Indonesia. Terutama buat setahun ke belakang lah, kan lagi COVID nggak bisa pulang. Yang paling bikin kangen Jepang itu apa? Keluarga sama teman-teman. Oh, keluarga. Ya, Keluarga berarti ya? iya. Bukan kangen apa, mungkin onigiri, sushi, kangennya keluarga ya? Oh, ya, kalau makanannya sekarang udah bisa makan di Indonesia juga. Misalnya Iya. ramen, Ah, di Indonesia dadar. banyak. Babi guling ya, babi guling. Waduh. Oh iya. Berarti yang bikin kangen Sotaro sama Jepang keluarga berarti ya. Keluar. Kalau culture di Jepang kayak kalau jujur-jujuran aja ya, setauku di Jepang tuh kan orangnya individualis. Maksudnya nggak seramah kita di sini loh, kayak di tengah jalan bisa nyapa, bisa ngobrol lama tengah jalan. Itu nggak bikin kangen nggak sih suasana Jepang yang individualis? Atau Sotaro udah nyaman sama sisi Indonesia yang terlalu ramah ini? Apa namanya sifat saya kan biasanya nggak ngomong banyak kan. Jadi Ya mungkin benar. bagi bagi orang Indonesia mungkin lihat saya mungkin apa namanya unsur-unsur individualismenya keluar mungkin kelihatan banget Iya benar. walaupun ada di Indonesia. Fun fact, emang Sotaro orangnya pendiam sekali. Iya. Dia bahkan bisa di ruang baca hanya mengerjakan tugas, tidak mengobrol, walaupun ada hari di sampingnya. Iya. Benar. Jadi ya mungkin Mungkin karena emang individualis. bawaan di Jepang ya. Di Jepang emang rata-rata sifatnya kayak gitu kan orang-orang sana ya. Ya mungkin kebanyakan. Akhirnya kebawa sampai sini itu. Mungkin kalau orang Indonesia ngelihat orang Jepang yang baru nyampe, pasti bakal mikir orangnya, wah ansos nih, ansos. Sombong ya. Iya, sombong lah. Sebenarnya bukan sombong juga. Benar. Memang malas diajak ngobrol. Kita lanjut sesi selanjutnya nih, Taruh. Sesi Q&A-nya udah cukup. Kayak udah banyak juga kita tadi gali-gali tentang siapa sih sosok Sotaro yang ternyata sangat merindukan keluarganya. Oh. Kita lanjut ke ini juga sesi baru. Kita ada 2 sesi baru di PSI yang kedepannya episode selanjutnya bakal selalu ada. Selain sesi Q&A, kita akan mempunyai sesi games. Sesi games. Dan Sotaro akan menjadi orang pertama yang merasakan sesi games ini. Mantep.
Jadi sesi gamesnya apa nih, Ai sama Rani? Kita akan memainkan game apa dengan Shotaro? Oke, nama gamenya itu This or That. Tahu kan ya, Kak? Disordered. Jadi kita udah Tar. siapin ya. Bentar. Bahasa Jepangnya Koko, apa? Mm-mm. Apa bahasa Jepangnya taruh? Disordered. This or Koko. Ini atau itu? Koko? This Kore? or That. Ini Kore atau sama- itu. Ini Sore atau sama sore ini nggak atau sih? itu? Oh iya benar. Apa? Kore, kore. Koko ni Rani. sore. Kore? Kore sama sore. Iya, bener Kak. Oh. Iya benar. Apa namanya? Kore sama Ih, Rani tahu. Kore sama sore. Ini aku Kore. baca, Ai. Curang. Pas SMA dapat bahasa Jepang juga ini loh. Oh, oke. Berarti kita ubah nama gamesnya khusus episode kali ini. Koko ni sore. Mm-mm. Ini sore. Kita akan bermain Oke. games Koko. Koko ni sore bersama Taro-san. Des. Langsung aja pertanyaan. Pertanyaan. Langsung kita mulai gamenya. Silakan Rani dan Ai. Oke, nih pertanyaan pertama. Kok langsung pertanyaan? Sate atau yakitori? Ini langsung dong. Kasih tahu dulu gimana cara mainnya. Oh iya. Nih, jadi kita kan udah nyiapin 8 pertanyaan. Nanti Kakak tinggal pilih salah satu aja dari pertanyaan itu. Sebagai Oke, contoh, Kak. Taro. Ngerti kan, Sebagai Kak? contoh. Contohnya gini, misalkan. Oke, pertanyaan pertama. Taro-san akan memilih Naruto atau One Piece. Oke. Naruto gitu ya. Oke, jadi gitu. Pokoknya Iya, pertanyaannya gitu. tentang ini atau itu. Iya. Silakan dilanjutkan. Oke nih, pertanyaan pertama. Sate atau yakitori? Eh, Sate. Widih. Widih. Memang sate sambal kacang nggak ada yang ngalahin memang. Apa Iya, itu bener yakitori? Yakitori tidak ada bumbunya. Bumbunya cuma kecap. Iya. Kenapa sate? Kenapa ya? Ya yakitori juga suka sih, tapi ya sate lah enakannya. Gila. Ini orang Jepang. Ada, iya. Ini orang Jepang lain yang denger, benci sama Shotaro nih. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ya, lanjut. Ini berhubungan sama sastra nih, Kak. Pilih cerpen atau novel? Oh, cerpen. Cerpen. Kenapa cerpen, Kak? Kenapa? Kan pendek. Kalau Nah, terlalu panjang. nah itu sahabat. jawabannya. Shotaro telah mewakilkan semua mahasiswa sastra Indonesia. Aduh, simpel banget ya. Ya, jujur aku juga nggak suka baca novel, walaupun aku orang Indonesia. Padahal seru loh Kak baca novel. Enggak. Tidak ada keseruan Iya, aku tim dalam novel. Aku membaca tim novel, Kak. 500 halaman novel, tidak ada keseruan. Seru dong, Kak. Aduh, astaga. Justru di situ ya, Ran, serunya ya, Ran. Iya, seru banget. Sampai Tidak, nangis-nangis sekarang gitu. aku satu tim dengan Taro. Kami tim cerpen. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menulis atau membaca? Membaca. Widih, Suka baca ya, Kak? Ya. bohong. Tadi nggak suka baca novel, katanya panjang. Jenis bukunya beda. Bukan selain novel gitu. Oh, kan Biasanya Kakak aku baca bilang buku juga apa? bacaan apa, Kak? Taro tuh bacanya buku-buku pelajaran, ilmu-ilmu linguistik. Oh, Novel nggak masuk novel. Ada pelajaran, sejarah. Emang Taro nih, Ya emang etos kerja orang Jepang tinggi sekali ya? iya benar-benar. Beda banget. Beda-beda. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Pilih sastra atau linguistik? linguistik. Yes, kita akan satu Nah, kelas betul. Taro. Semester 5 kita akan bertemu. Serius, Kak, linguistik. Kita akan bertemu. Iya. Tapi emang lebih seru linguistik sih. Iya, aku benar. enggak, aku mati pakai Benar. linguistik. Linguistik jawabannya. Lebih seru belajarnya. Kamu ketemu Pak Pastike, ketemu Bu Evi, ketemu Wih, dosen-dosen killer. sastra juga ada kan dosen killernya, Kak? Oh ada, mau ku sebutin di sini. Ya ada, pasti ada. Jangan dong, jangan. Nggak boleh. Oh ya, Taro. Bahaya. Ini mumpung masih bahas dosen nih. Taro kan belum pernah ketemu dosen Jepang. Kalau guru di Jepang sama dosen yang Taro temuin di Indonesia lebih jangan lebih galak ya, gimana bahasa halusnya ya? Lebih mending Tegas, mana? tegas. Tegas gitu.
Berarti lebih mungkin tegas dosen-dosen di sini ya? ya semester baru benar-benar merasakan. Taruh pernah nggak sih kena omel, kena marah di sini sama dosen-dosen di sini? Nggak pernah, tapi biasanya ini kan sekeras gitu. Waktu kuliah Iyalah, dosennya marah taruh gitu. orang Jepang. Dosennya marahin juga bingung dosennya ntar. Iya juga ya. Ini mahasiswa Nggak salah Jepang, sih. ini mahasiswa Jepang paham nggak aku marahin nih? Tapi fun fact ya, dosen-dosen sastra kalau aku lagi sekelas gabungan sama Taro, dosen-dosen sastra Indonesia kadang juga kaget kalau ada gitu loh kalau ada Taro. Wah hebat ya ada orang Jepang Hmm, belajar, bener nggak Taro? Bener nggak? iya. Jadi Apalagi ini, selain dosen sastra Indonesia tuh nggak tahu kan. ya bener Ada bener bener. Bener. kayak, Kayak apa kalau kita dapat dosen dari antro atau dari dosen mm, 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 eh, mm. dosen prodi lain tuh biasanya kaget ya. Kok bisa ada orang Jepang di sini Mm, kan? ya. Kita aja kaget mana Keren. dosen. Iya, benar juga ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Makan pakai tangan atau pakai sumpit? Ayo lo. Tergantung. Kalau makan larapan pakai tangan. Ya iyalah. Ya iya dong. Lalapan pakai sumpit, ayamnya nggak kepotong. Tergantung makanan. Tapi kalau secara umum, misalnya ada nasi goreng, lebih milih pakai sumpit atau pakai tangan? Nasi goreng mah pakai sendok ya, nggak pakai tangan atau sumpit. Tahu. Bener juga. Apa ya pilihannya ya, sumpit yang bisa pakai tangan ya? Kayak gorengan gitu kali ya. Gorengan. Pakai tangan. Pakai tangan, gokil. Pakai tangan. Tapi Iya. iya juga makan gorengan pakai sumpit ngapain? Iya juga sih. Aduh, bener juga ya. Ya. Jawabannya cuma satu bener, tergantung makanannya. Nggak mungkin Iya. makan soto pakai tangan nggak mungkin kan? Makan bubur pakai sumpit. Nih juga nggak mungkin kan bubur pakai sumpit. Iya. Kalau makan Indomie pakai sumpit apa pakai garpu, Kak? Pakai garpu. Tapi kalau kakak kalau Sotaro di Indonesia selama 4 tahun nih masih sering pakai sumpit nggak? Enggak, jarang. Kan? Jarang pakai. Udah Sotaro jadi Eh, orang udah sini aja Taro. lokal banget. Udah melokal ya, Kak. Ya, Iya. Besok bikin KTP namanya aja, bukan Kak. namanya bukan Sotaro Togasa lagi udah. Imade Taro. Apa itu? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Waduh, kenapa pada diem nih? Selanjutnya tuh bubur diaduk atau nggak diaduk, Kak? Bentar dulu, tanya dulu. Taruh paham bubur nggak? Iya, boleh tahu. Pernah makan bubur kan, Kak? Iya, pernah. Diaduk Itu milih atau tidak? Ini taruh. Di Indonesia itu Eh, masyarakat Indonesia terbagi atas 2 kubu. oh. Yaitu makan buburnya diaduk atau nggak diaduk. Mungkin ini terdengar aneh sama orang Jepang. Emang orang Indonesia gitu. Tapi dikira- ini sangat kontroversial Iya. di Indonesia. Kalau nggak salah ada yang Wih. meninggal karena tawuran ya. Gara-gara debat bubur diaduk nggak diaduk ada korban. Itu berlebihan banget tuh. Ada sudah memakan korban nih, kubu-kubuan. Kalau Taro sendiri makan bubur di Indonesia diaduk atau nggak diaduk? Mungkin tidak Tidak diaduk. langsung makan. Iya. Tapi kalau nggak diaduk bumbunya nggak Langsung makan. kecampur. Harus diaduk dulu. Iya benar. Oh. Nggak nikmat rasanya, nggak rata. Oh, iya. Kita tawuran sama Taro nih. Benar sih. Biar tetap estetik kayaknya, Kak. Buburnya nggak diaduk gitu. Mau makan aja mikirin keestetikan ya. Kan gitu sekarang apa-apa estetik gitu. Orang Jepang nggak berlaku. Orang Jepang yang penting cepat biar bisa kerja lagi. Wih, Oh. Etos kerja tinggi. apa-apa kerja ya, Etos tujuannya kerja. tinggi. Tapi bener kan? Iya kan Taro? Bahkan kalau nggak salah orang Jepang sedikit orang yang mau menikah karena lebih fokus ke pekerjaan ya kan? Aku sempat baca kalau nggak salah itu. Oh. Iya. Saya juga sama. Ya kan? Tidak mau nikah. Tidak mau nikah? Hah? Iya. mau menikmati waktu sendiri. Widih. Wih, Widih. mantep banget kan? Anak senja kalah sama Taro. Oh, iya benar. Keren. Tapi emang harus diapresiasi itu. Soalnya kalau kebanyakan mikirin orang lain juga malah diri sendiri yang terluka. Aduh, Kita lanjut ke pertanyaan iya selanjutnya. deh Kak. Kuliah online atau kuliah offline? Kuliah offline. Kuliah offline. Iya.
Kenapa? Kan nggak bisa kuliah sambil tiduran. Iya. Ih, bener. Nggak bisa sambil makan. Ini aja ya, benar, karena sorry. podcastnya online, Online. aku bisa bikin podcast Sorry, sambil sorry, pakai sorry, kolor. Itu yang dosen-dosen nggak tahu kalau aku lagi on cam, atas doang rapi, bawah mah koloran. Ih, bener. Sama. Taruh kenapa lebih suka offline? Salah. Enggak. Maksud saya online. Ya. Serius. Tapi kalau jujur-jujuran ya, kalau untuk penangkapan materi offline lebih nangkap sih. Cuman kalau lebih nyaman mana, aku lebih nyaman online jauh lah. Online. Iya, benar. Duain Kak, duain. Ya kita berdoa aja lah supaya COVID-nya lebih lama, kuliah online lebih. Jangan. Enggak lah ya. Boleh semoga- juga nih Kak, boleh. Ya biar COVID-nya cepet pergi, tapi kuliah online-nya dijadikan kuliah tetap, boleh. Iya, boleh. Iya. Boleh Benar banget. sih. Taruh pertanyaan terakhir sebelum kita penutupan dan Taruh ngasih closing statement. Taruh selama 4 tahun di Indonesia, 4 tahun berkuliah di sini, 2 tahun berkuliah, 2 tahun program BIPA. Selama banyaknya pengalaman di Indonesia, kalau sekarang aku tanya, lebih suka tinggal di Jepang atau di Indonesia? Ya mungkin nyamannya Indonesia sih. Gila. Tapi serius. Gila. Sudah cukup, jangan beralasan. Saya sudah dapat jawabannya. Indonesia ya, bukan. Aduh. Iya. Indonesia nih. Ini orang Jepang yang denger udah fix Taruh dimusuhin di negaranya nih. Kenapa di Indonesia? Satunya ini bisa fokus belajar Widih, emang Taruh nih di sini. udah otaknya belajar. Belajar terus ya. Belajar terus. Ambisius banget nih Kak Sotaro. Selain itu salah apa? satu Selain alasan. bisa fokus belajar di sini, Apa ya, saya nggak tahu, tapi mungkin suasananya cocok bagi saya. emang gitu Taruh. Untuk Suasana Indonesia. cinta tuh nggak butuh alasan, cukup dirasakan. Oh, iya. Tapi jujur aja, kalau ditanyain hal yang nggak enak tinggal di Indonesia ada nggak? Contoh yang mungkin ya, kita jujur-jujuran aja ya. Indonesia tuh orang norak-norak. Kalau lihat bule dikit tuh diliatin terus. Pernah nggak dapat perlakuan nggak enak gitu? Oh, saya tidak mungkin. Belum pernah. Ya nggak pernah, Atau orang Taruh kerjanya memang belajar saya nggak doang. merasakan. Di depan buku aja ya. Berarti sejauh ini selama 4 tahun belum dapat perlakuan gak enak di Indonesia, belum dapat ya? Ya, saya nggak merasa. Taruh nih kayak udah ditakdirin di sini gitu. Dia makan Indonesia enak, nyaman. Tinggal di sini nyaman. Belajar lebih suka di sini. Pindah aja Taruh, pindah aja. Tapi ini Boleh juga. nggak ada keluarga, Hmm. nggak ada keluarga. Tapi orang tua saya juga suka Indonesia, Bali kan. Iya. Suka Indonesia, suka Bali. Iya sih. Jadi ya mungkin orang tua saya yang kesini gitu. Oh, Orang Udah tuanya fix. pindah. mantep. Welcome to Indonesia. Habis ini paspornya ubah. WNI. Boleh sih. Boleh Jadi sih. ini. Udah Taruh pindah ke Indonesia. Tapi di Indonesia harus punya agama, gimana dong? Oh, ya susah ya. Itu paling susahnya. Sebenarnya aku pengen ngebahas masalah agama lebih jauh, cuman takutnya diserang. Jadi kita skip ya. Skip. Soalnya kalau bahas agama di Indonesia, aduh, bahaya. Sensitif. Bahaya, sensitif. Iya. Kalau di Jepang kan, di Jepang aja kalau nggak salah merayakan Natal itu udah jadi culture kan, bukan agama lagi kan? Oh iya iya. Ya kan kayak bikin dekorasi Natal, buat naruh pohon Natal di rumah, walaupun bukan agama Kristen, tapi tetap merayakan kan? Iya, iya. Bukan merayakan sih, cuma menikmati saja. Iya. Gak ada unsur-unsur merayakan gitu. Iya, paham. Kayak menikmati diskonannya, menikmati vibes Natalnya. Apalagi di Jepang ada musim salju juga kan? Biasanya ini di Jepang, kalau pas Natal tuh ini menghabiskan waktu sama pacar. Widih. Taruh menghabiskan waktu Ya, sama jadi siapa? waktu romantik.
Sendiri. Sendiri. Taro nggak sendiri sama buku dia. Belajar. Oh iya. Benar. Tapi emang berarti kesimpulannya ini aku bisa tarik kesimpulan bahwa Shotaro adalah orang yang sangat gila akan belajar. Dalam arti yang positif Sama ya, cinta dalam arti yang Indonesia. positif. Iya. Gak apa-apa Taro. Kalau bisa ntar jadi ini duta Jepang buat Indonesia. Iya. Pertanyaan terakhir tadi sudah menutup sesi games pertama dan perdana di PSI. Oke, kita masuk ke sesi closing. Untuk Shotaro Togasa, silakan memberikan closing statement, pesan-pesan, kesan-kesan atau mungkin harapannya buat sastra Indonesia atau mungkin buat PSI ini. Silakan. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk podcast ini. Doitashimashita. Iya. Dan ya pesannya ya semangat belajar bahasa Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Gila. Oke. Pesannya singkat, padat, dan langsung tertampar aku sebagai mahasiswa sastra Indonesia. Jadi buat teman-teman pendengar PSI, terutama buat mahasiswa sastra Indonesia, ingat pesan Kak Shotaro Togasa, semangat belajar bahasa Indonesia. Kalau orang Jepang aja pengen belajar bahasa Indonesia, kenapa kita tidak semangat dalam mempelajarinya? Udah kayak mata Najwa. Oke, Shotaro, terima kasih sudah mau hadir di episode PSI. Terima Semoga kasih, Kak. podcast kita kali ini dapat berguna buat teman-teman pendengar, terutama buat mahasiswa sastra Indonesia di luar sana, maupun tuh di UNUT ataupun di universitas lain, atau mungkin juga bisa didengar oleh teman-teman Shotaro yang dari Jepang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Lihatlah Shotaro Togasa, cerminan mahasiswa Jepang yang sangat semangat dalam mempelajari bahasa asing. Terima kasih Shotaro, semoga Keren. Ya, tetap sehat terima kasih selalu. banyak. Dan semoga nilai UASnya bagus-bagus karena kita setelah Oh, selesai. iya. Amin. Dan sampai ketemu di semester 5 kelas linguistik. Asik. Terima Ya, kasih Kak terima kasih Shotaro. banyak. Oke, Ai sama Rani gimana pengalamannya dalam menjadi host podcast episode kedua? Karena ini masih awal ya Kak, jadi masih agak gugup. Gak apa-apa. Ya gitu deh. Gak apa, santai. Rani Tapi gimana? udah mulai terbiasa kok, udah mulai terbiasa. Iya, Kak, bener, Kak. Oke, gak Gugup apa-apa. gitu. Karena ini adalah episode kedua. Sebelumnya mohon maaf, rentang waktu episode pertama dan kedua agak jauh karena kita terhalang oleh UAS kemarin. Cuman rencananya PSI akan hadir setiap minggunya. Jadi setiap minggu akan ada satu episode dan kita setelah memiliki 5 host yang dimana pasti akan banyak tema-tema yang dibahas. Jadi PSI akan hadir untuk kalian semua. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sastra Indonesia episode kedua bersama Shotaro Togasa. Sampai ketemu di episode-episode yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.